Baik Bapak Ibu, tepat pukul 8 kita akan mulai ibadah virtual kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu terkasih jemaat GKSBS Betania Sidomulyo, baik yang ada di ruangan Zoom bersama dengan kami, dan juga nanti Bapak Ibu yang akan menonton secara live di channel YouTube kami Betania, GKSBS Betania. Ya, pada hari ini Minggu 1 Agustus 2021 ya. Bapak Ibu, ini adalah hari pertama di bulan Agustus, dan pada hari ini kita memasuki bulan pendidikan dan kebangsaan 2021. Ya. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang terkasih, dan juga minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Bambang Setiawan. Ya, sebelum memulai ibadah, kita akan bersama-sama Bapak Ibu, kita akan menyimak warta jemaat. Yang pertama, ibadah online secara live dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga di channel YouTube GKSBS Betania. Jemaat juga dapat mengakses link Zoom Meeting melalui grup WhatsApp atau secara pribadi dapat meminta link melalui Bapak Pendeta Kristiawan Heru. Selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir agar dapat mematikan mikrofon atau mute suaranya ya pada Zoom meeting masing-masing. Dan selama berlangsungnya ibadah online, dimohon kepada seluruh jemaat yang hadir dapat menyiapkan tempat atau wadah. Bapak Ibu mungkin ada mangkok, kotak, atau kantong persembahan sebagai wadah persembahan sebagai simbol, begitu ya. Persembahan tersebut mohon dikumpulkan pada amplop yang telah diterima dari gereja yang akan diambil pada akhir bulan oleh Bapak dan Ibu Turiman. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan melalui rekening gereja, dapat juga melalui Bank BRI atas nama Bapak Rudi David Salawangi dengan nomor rekening 72650106058539 serta dapat menunjukkan bukti pengirimannya kepada Bapak Rudi David Salawangi. Permohonan doa bagi saudara kita yang sakit dan dalam proses pemulihan antara lain Bapak Rudi David Salawangi, Saudara Agus Basuki, Ibu Sri Buramin, keluarga Bapak Dwi Purnomo, Saudara Jeva, Ibu Mesro, Mbah Wasina, Bapak dan Ibu Jamari, Bapak dan Ibu Marmin, dan Mbah Tukini. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu yang terkasih bagi saudara kita yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Jadwal pelayanan minggu ini 1 Agustus 2021, pengkhotbah adalah Bapak Bambang Setiawan, liturgos Ibu Ambar Sri Pratiwi, operator Saudari Frantika dan Saudari Irgi. Jadwal pelayanan minggu tanggal 8 Agustus 2021, pengkhotbah adalah Ibu Francisca Wiwi, liturgos Bapak Dwi Purnomo, operator Saudari Adeline dan Saudari Audrey. Ya, informasi berikutnya adalah rapat majelis dilaksanakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di GKSBS Pos Batu Liman jam 10 WIB. Bagi warga jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dipersilahkan untuk membuat surat kepada majelis. Demikian warta gereja GKSBS. Jika ada usulan dan permohonan doa, dapat menginformasikannya kepada majelis GKSBS pada pos masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengawali seluruh ibadah kita pada hari ini,
Mari bersama-sama kita menyatukan hati untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah dan ruang kudus Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan pada hari ini. Terima kasih untuk nafas yang boleh kami nikmati. Sungguh Allah, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu. Biarlah hari ini Tuhan kami mau memuliakan nama-Mu. Hari ini Bapa, kami ingin datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami ingin sujud menyembah-Mu ya Allah dalam ibadah kami. Walaupun kami melakukan secara online, tapi biarlah sukacita kami Tuhan tetap hadir. Kami tetap bersekutu bersama dengan saudara-saudara terkasih kami lainnya. Kiranya Bapa boleh memberkati kami semua, baik jemaat yang ada di ruangan Zoom atau nanti Bapa di YouTube channel kami. Kiranya Allah yang boleh memberkati kami semua dan damai sejahtera boleh ada bagi kami. Kami juga mendoakan saudara terkasih kami yang lainnya yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Allah menjamah, Allah yang memberi kekuatan, dan minggu depan Tuhan kami dapat bersekutu kembali. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang pada hari ini bertugas, Pak Bambang, Mbak Irgi, Mbak Tika, dan hamba sendiri Bapak. Berkati juga para jemaat yang hadir baik di ruangan Zoom dan juga nanti penonton di YouTube. Berkati kami semua Tuhan, kiranya ibadah ini boleh kami nikmati dengan baik. Berkati juga jaringan koneksi kami Bapak sepanjang ibadah ini, agar kami dapat berproses dan beribadah dengan baik dan lancar. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan dan biarlah keselamatan Yesus yang boleh memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan pujian kita bersama-sama dari PKJ 25, bait pertama dan kedua. Muliakan nama Tuhan.
Marilah kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat GKSPS Betania Sidomulyo, marilah bersama-sama kita mencermati nats pembimbing dari Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Ya, mari bersama-sama Bapak Ibu kita menyanyikan pujian sebagai pendukung nats pembimbing kita dari PKJ 154, bait pertama, kedua, dan ketiga. Setiakah diriku padamu? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku dan tekun semangatku engkau, dan jiwaku yang rapuh mampu aku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu, mengendah hatiku, ku terima tugasku. Tebarkan semangat di hatiku, ubahkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita mengakui ketidakmampuan kita dalam menjalankan hukum kasih.
Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Kami rindu melihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Ampunilah kami ya Allah karena kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa dan memberikan kita keselamatan dan kita dijadikan anak-anak-Nya. Marilah kita menyambut bersama-sama berita anugerah yang terambil dari Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyiapkan hati kita akan menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Bambang Setiawan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita, diri kita saat ini untuk siap. Kita akan menyanyikan lagu peneguhan dari PKJ 231 bait pertama dan kedua. Di dalam suka, di dalam duka. Dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya.
Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memberi terang batin kami dan membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada Minggu 1 Agustus 2021. Kita akan membaca bacaan dari Matius 25 ayat 15 sampai 30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu 1 Agustus 2021 ini, tema kita adalah setia dan mandiri. Baik, saya akan menyapa jemaat yang hadir pada saat ini. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya melihat Halo. ada 17
partisipan, ada yang juga hadir. Shalom. Shalom. Baik, sebelum saya mulai, saya akan dengar kabar Bapak Ibu semua. Saya akan share. Puji Tuhan, sehat. Oh, sehat. Oke. Bapak Ibu boleh mengisi polling yang sudah ada. Sudah nampakkah? Oke. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya? Boleh diisi kabarnya hari ini. Kita cek dulu atmosfer. Oke, sudah 2 partisipan yang mengisi. 4 partisipan. Tinggal diklik saja Bapak Ibu, kita akan melihat kabar Bapak Ibu semuanya. Oh, ada yang kurang sehat. Ada 1 orang kurang sehat. Boleh diisi, silahkan diisi pollingnya. Ada 13 ya. Oke, bahagia dan bersyukur. 86% nih. Ada 1 orang yang kurang sehat. Mungkin ada yang mengisi lagi juga boleh. Ya, ada 7 orang yang sudah mengisi polling. Ada yang bahagia, ada yang bersyukur. Oke, saya akan share. Apakah sudah kelihatan? Jadi yang nampak di sini 86% itu bahagia dan bersyukur, dan 14% ada yang lagi nggak sehat. Mari kita berdoa buat jemaat kita, Bapak Ibu sekalian yang kurang sehat supaya lekas sembuh, pulih kembali, kita semuanya bisa kumpul kembali, bisa ibadah secara onsite di GKSBS Sidomulyo. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang Matius 25. Matius 25 ayat 15 sampai 30. Kalau saya bertanya ke Bapak Ibu semuanya, apa sih talenta itu? Mungkin boleh dibantu dituliskan di kolom chat. Ya, apa sih talenta itu? Kalau kita lihat dari cerita Matius 25 ayat 15 sampai 30, ada seorang tuan yang akan pergi jauh gitu ya, pergi jauh ke suatu tempat yang cukup lama ditinggalkan, dan dia akan memasrahkan gitu ya, memasrahkan seluruh usahanya itu kepada tiga anak buahnya gitu ya. Dan masing-masing ini akan mendapatkan kepercayaan sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia akan menceritakan bagaimana usaha ini harus berjalan. Kemudian si tuan ini kalau kita analogikan, kita sedang berbicara tentang sebuah analogi tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang talenta. Nah, tuannya memberikan kepada pelayan yang pertama, yaitu 5 talenta. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketahui 1 talenta itu sama dengan 30.000 dinar, gitu ya, 30 dinar. Kalau sekarang itu sama dengan $1 juta. Semalam saya hitung, itu kurang lebih 1 miliaran gitu ya, 1 talenta. Nah, 1 orang pelayannya diberikan 5 talenta, gitu ya. Kemudian seorang yang lain pelayan yang lain diberikan 2 talenta. Gitu ya. Talenta itu semacam kepingan uang pada saat itu, dan nilainya sungguh luar biasa. Karena sang tuan ini orang yang sangat kaya raya, sangat makmur, sehingga ia mempercayakan seluruh usahanya. Nah, dan kepada pelayan yang berikutnya diberikan 1 talenta. Itu ya. Kenapa ya? Ada yang diberikan 5 talenta, diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Kalau Bapak Ibu juga boleh bantu jawab di dalam kolom chat, kenapa sih kita masing-masing dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kemudian ceritanya tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Di Matius 25 menceritakan bahwa pelayan yang pertama itu dia pergi mengembangkan uangnya, dia memperdagangkan, dia mengembangkan usaha. Kalau sekarang mungkin menginvestasikan gitu ya dananya ke berbagai macam jenis usahanya. Kemudian juga nggak kalah, gitu ya. Dia terus berkembang, sehingga pelayan yang pertama ini secara serius dia mencatat di pembukuan secara konkret dengan apapun yang sedang ia usahakan saat ini.
Demikian juga dengan yang diberikan 2 talenta. Dia terus mengembangkan talentanya yang diberikan oleh tuannya tadi agar bisa berkembang. Nah, bagaimana dengan yang tuan ketiga? Justru tuan yang ketiga ini pelayan yang ketiga ini malah menggali lubang. Menggali lubang untuk apa? Dia ingin menyembunyikan uang ini supaya uang ini nggak hilang, gitu ya. Supaya ini nggak hilang, supaya ia tetap sama dapat uang yang segitu, gitu ya. Dia mencoba untuk mengubur talentanya. Nah, yang menjadi keunikan di sini adalah dari cerita ini, perumpamaan Tuhan Yesus buat kita, akhirnya sang tuan tadi pulang ke rumah dan menanyakan kembali, "Hai, bagaimana kabarnya dengan talenta yang kuberikan bagi kamu?" Kemudian si pelayan tadi, anak buahnya tadi berkata, "Lihatlah Tuan, aku memberikan talenta yang 5, sekarang tambah menjadi 5 talenta lagi." Jadi dia punya 10 talenta. Kemudian yang kedua juga bercerita, "Lihat Tuhan, saya punya 2 talenta dan sekarang berkembang menjadi 4 talenta." Nah, lalu bagaimana dengan yang ketiga? Dia buru-buru menggali simpanannya tadi dan menyampaikan, "Ini talenta saya, karena saya tahu Anda akan membohongi saya dan saya juga nggak mau merasa dirugikan dan Anda akan nagih lagi. Ini saya kembalikan." Ya, inilah perumpamaan yang diberikan Tuhan dan akhirnya apa? Yang 1 talenta ini malah diberikan ke yang memiliki 10 talenta tadi. Apa teman-teman jemaat yang kasih Tuhan dari cerita ini? Bapak Ibu juga boleh tulis di kolom chat kok. Apa yang Bapak Ibu sampaikan? Dia malah bingung, loh kok malah talenta saya diambil yang 1 tadi, lalu malah diserahkan ke yang 10 talenta. Gitu ya. Apa yang pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dari kisah ini? Yang pertama adalah ini tentang kerajaan surga. Kita akan melihat sikap dari para hamba. Mana hamba-hamba yang loyal, setia pada sang Tuan, dan mana yang tidak. Mana hamba yang baik, mana hamba yang menjaga kepercayaan Tuan, dan mana yang tidak. Mana hamba yang bisa diandalkan, dan mana yang tidak. Jadi, ini soal kesetiaan. Karena loyalitas itu penting. Mereka yang terbukti setia, merekalah yang berhak menjadi bagian dari kerajaan sorga. Atas kita juga dituntut sebuah loyalitas. Salah satunya adalah bentuk untuk mengindahkan kehendak Allah dan setia menjaganya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Menjaga panggilan sebagai bentuk kepercayaan Allah atas diri kita dan menunaikan panggilan itu dengan memberikan yang terbaik. Nah, yang kedua, kita akan melihat maksud mulia Allah, yakni agar hambanya memiliki kesempatan memberdayakan diri mereka. Bukankah sebagai hamba, biasanya mereka hanya melakukan perintah tuannya, di perintah ini, di perintah itu, dilaksanakan, tapi tidak dikembangkan. Mereka pasif dan jarang yang mempunyai keberanian untuk berinisiatif. Apalagi kreatif. Berbeda dengan yang mereka yang menerima 5 atau 2 talenta. 1 talenta itu bahkan diumpetin gitu ya, nggak dikembangkan, diumpetin dan akhirnya nggak berkembang. Mereka diberikan tanggung jawab juga untuk kebebasan mengelola harta sang tuan. Mereka didudukan sebagai tuan atas harta itu, juga tuan atas diri mereka sendiri. Mereka berkuasa dan bebas melakukan apa saja sesuai pikiran dan kehendak mereka. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian jemaat kasih Tuhan dengan sang tuan yang akan mengadakan perhitungan saat mereka kembali? Sekali lagi, kita akan melihat justru dari sudut pandang yang positif, yaitu sebagai peringatan akan mereka agar tidak main-main atas setiap kesempatan yang datang kepada diri kita, atas setiap talenta yang diberikan kepada diri kita. Malah dengan demikian, peringatan itu menciptakan suatu dorongan atau motivasi agar mereka memberdayakan segenap potensi diri.
Dengan kata lain, mereka dibebaskan untuk menjadi pribadi yang tidak bergantung pada instruksi Sang Tuan, tapi bagaimana berinteraksi, bagaimana berinovasi, bagaimana mengembangkan kreativitas, dan terus mengembangkan talenta sesuai dengan apa yang telah dipercayakan tuannya kepada sang pelayan tadi. Mereka didorong dan dikondisikan untuk menjadi bukan lagi hamba, tetapi pribadi yang mandiri, pribadi yang mampu menimbang, memutuskan, dan mengelola dirinya sendiri dan segenap yang ada padanya. Ya, tentang nasib dan sukses atau gagal atau tidak, itu bergantung pada sikap atau usaha kita sendiri. Bapak Ibu yang jemaat yang kasih Tuhan, hal ini juga mengingatkan kita pada tema utama pada bulan ini, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang mandiri dan terbuka. Gereja adalah lembaga pendidikan tinggi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Pertama, mari kita segarkan kembali ingatan dan kesadaran kita bahwa talenta yang diberikan kepada kita sudah sepantasnya dan sewajarnya untuk dikembangkan. Kehadirannya bukankah itu mewujudkan kepercayaan dari Allah yang diberikan untuk mengangkat harta dan martabat setiap orang melalui talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, harapannya dengan memberikan yang terbaik dari diri kita, pikiran, waktu, tenaga, materi, usaha terbaik, dengan memberikan semuanya itu, kita akan menyatakan loyalitas kita akan menyatakan kesetiaan kita kepada Allah. Di sini kita juga belajar untuk membangun mentalitas bukan sebagai hamba. Mentalitas yang bukan hanya menunggu sebuah instruksi. Bagaimana kita mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Hamba yang berani mengelola potensi dirinya dan segenap yang ada di sekitarnya secara kreatif. Semangat inilah yang selayaknya ada dan hidup dalam setiap unsur di lembaga pendidikan Kristen, yaitu gereja. Dengan demikian, akan selalu ada energi dan ide kreatif, utamanya berhadapan dengan konteks kemajuan zaman yang lajunya begitu cepat. Apalagi kita sekarang berhadapan dengan tatanan normal baru di era pandemi COVID-19. Sebagai kisah di atas, mari kita wujudkan, membangun spirit pelayanan, wujud loyalitas kita kepada Allah, memberikan ruang dan kepercayaan pada setiap orang, dan bagian di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menelurkan berbagai gagasan, mengelola potensi dirinya, menjadi bagian dari dirinya. Dan sebagai entitas GKSBS, mari kita tidak melulu hanya berlaku sebagai penonton. Sebaliknya, berilah kontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan lagu responsoria dari PKJ 274, bait 1 dan 3, Pakailah Waktu Anugerah Tuhan.
Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu, atas pertolonganmu bagi kami, atas pemeliharaanmu yang telah kau berikan bagi kami setiap saat. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami belajar tentang bagaimana kami mengembangkan talenta kami, bagaimana kami boleh bersyukur dan terus tekun Tuhan, mengembangkan diri kami, mengembangkan seluruh potensi diri kami untuk tetap setia kepada panggilan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Bapa, secara khusus bagi bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan boleh memberkati pimpinan kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, kabinet yang bekerja, seluruh petugas-petugas Tuhan di garda terdepan, Satgas COVID di garda terdepan, hingga di tempat kami Tuhan, di kabupaten kami. Bila Tuhan boleh memberkati kami, melingkupi kami, agar kami semua Tuhan mampu menghadapi pandemi ini dengan baik, dan kami boleh melalui pandemi ini dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat pelayanan kami di GKSBS Sidomulyo. Tuhan boleh berkati kami dalam setiap pelayanan kami, berkati Tuhan keluarga Bapak Pendeta Heru, dan juga Bapak Majelis. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan gereja Tuhan, kiranya boleh melayani kami, dan mereka boleh diberikan hikmat, sehingga boleh mereka tetap setia Tuhan dalam panggilan dan setiap tugas yang dibebankan kepada mereka. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Rudi David Salawangi, untuk Saudara Agus Basuki, Ibu Sri Buramin, keluarga Bapak Dwi Purnomo, Saudara Zeva, Ibu Mesro, Mbah Wasinah, Bapak Ibu Jamari, Bapak Ibu Marmin, dan Mbah Tukini. Mohon kami Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan pemulihan bagi mereka, Tuhan boleh kembalikan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh bersekutu kembali kepada pelayanan kami. Bapa di dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami akan kembali Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencermati firman Tuhan sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kita kepadanya. Selain tadi kita diajak untuk mempersembahkan talenta kita, mempersembahkan potensi dan kemampuan yang ada, terutama bagi sesama. Ya, nats persembahan diambil dari Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bersama-sama kita membawa persembahan ini. Ya, Bapak Ibu boleh menyiapkan mangkok atau kotak atau mungkin kantong persembahan sebagai wadah persembahan dan juga simbol persembahan. Ya, persembahan juga dapat dikumpulkan ke dalam amplop yang telah diterima dari gereja dan akan diambil pada akhir bulan oleh Bapak atau Ibu Turiman. Atau Bapak Ibu jemaat yang terkasih bisa juga melakukan persembahan dengan melakukan transfer rekening ke Bank Mandiri atas nama Bapak Rudi David Salawangi, ya, Bank BRI atas nama Bapak Rudi David Salawangi, nomor rekeningnya 7265010060585539. Ya, mari bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih kita mengangkat lagu pujian Kidung Jemaat 441 bait pertama dan kedua, Ku Ingin Menyerahkan.
keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita membawa persembahan kita dalam doa, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Yesus yang Maha Baik, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi kami. Berkat-berkat tercurah atas kehidupan kami. Ya Yesus, sebagai ungkapan syukur kami Allah, ajar kami Tuhan untuk mengembangkan setiap potensi, talenta, dan kemampuan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa memberikan yang terbaik, karena semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami, karena Allah setia hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan bagi keluarga kami, atas pekerjaan yang telah Tuhan berikan, atas pelayanan yang telah Tuhan percayakan, atas keluarga yang hadir dalam sukacita kami. Ya Yesus, biarlah persembahan ini juga Tuhan boleh Engkau terima. Persembahan kami Bapa sebagai seorang pribadi, kami ingin mempersembahkan seluruh anggota tubuh kami Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga membawa persembahan kami berbentuk materi Bapa. Kiranya Allah boleh memberkati, agar apa yang boleh kami berikan boleh memperluas kerajaan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, yaitu Penatua Rudi, berkati beliau Tuhan, dan juga Bapak Pendeta. Sekiranya persembahan ini Bapa boleh semakin membangun jemaat di GKS BS Betania. Sungguh ya Yesus, biarlah kasih-Mu Bapa terus mengajar kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Bapa, kami juga mohon ampun apabila selama kami melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah pengampunan yang hadir boleh menyelamatkan kami. Ya Yesus, biarlah Allah juga boleh menyempurnakan doa kami pada hari ini, agar ibadah kami juga boleh layak di hadapan-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan seperti yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Marilah kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih GKS PSI Mulyo, mari bersama-sama kita mengamini pengutusan yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu dapat pulang atau dapat menikmati setiap ibadah pada hari ini dan kita menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kita. Marilah kita bersama-sama melakukan kidung pengutusan dari PKJ 241 bait yang pertama. Tak ku tahu kan hari esok. Karena surya kan lenyap, Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, baik di dalam ruang Zoom ataupun Bapak Ibu yang menikmati ibadah di YouTube, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan telah mengikuti ibadah ini dengan baik. Ya, kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus juga menyertai pekerjaan, pelayanan, keluarga Bapak Ibu dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Mari bersama-sama Bapak Ibu
kita juga selalu sehat dan sampai bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Amin. Amin. Matur nuwun. Terima kasih pelayanan Terima kasih Bapak Bambang, Ibu kehadirannya. Ambar. Dan berkati, sampai jumpa besok. Sampai Semua. jumpa lagi. Terima kasih Pak Bambang, Pak Pendeta. Sami-sami. Tugas Pak Dwi sehat. Salam buat keluarga, Pak. Pak Dwi sehat selalu. Ya, silakan. Ibu Weni Sehat. Ini juga ada ibu saya. Bisa foto-foto. Puji Tuhan sehat. Nggak bisa lihat videonya Mbak Tati soalnya. bisa. Kita foto ya. Ini ternyata Boleh foto. Mas Dian, Bu Dianti, keluarga Bu Dianti, Bu Weni, Pak Dwi. Yang dari Jakarta mungkin keluarga Pak Bambang, terima kasih. Oh iya, ada tadi yang gabung. Ada yang Pak sambil ibadah. Bu Sri Mintarse, Ibu Bapak siapa tadi ya Pak ya? Sukardi, yang ke Sukardi. Ya Pak Sukardi, Tuhan memberkati, memberi kesehatan. Mbak Malintang, Mbak Kalista, Bu Titit, semuanya yang ikut. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Mas saudara Ferdian. semua. Lihat Pak Bambang, Mas puji Tuhan. Pak. Mbak Tika, Kerni. Mbak Udri, Oke, baik. Mbak Dila. Salam sehat. Ya, Teman sampai bertemu kelewat minggu semuanya, Bu. depan. Sudah difoto-foto belum ini Mbak Tika, Mbak Dian ya? Nah, itu yang Mbak. tuh, Mau ya, yang Ayo. yang Sri. Terima kasih. ya Ibu Sri Salam Mintarse. sehat semuanya untuk Sehat Bapak Ibu semua. di Lampung. Amin, terima kasih Bu Sri Mintarse, dan sehat-sehat selalu. Selamat Sama-sama. bergabung. Ya, Tuhan sehat selalu. Terima kasih Amin. Bapak Ibu. Sudah difoto ya, Bu Tiwi ya? Sudah Bu, nanti saya kirim. Oke. Sampai Terus, jumpa. Sampai Tuhan jumpa memberkati. lagi minggu Terima depan. kasih, Eyang. Ya, Salam Berkati. untuk Pak Dwi, Mas Ferdian juga. Salam untuk keluarga Mbak Tika. ceritanya ke piye? Mas, tolong bantu dorong.